di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah nyata bagi kami. Engkau Allah yang akan kami puja, Engkau Allah yang akan kami tinggikan. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini, kami percaya dari tubuh kami, jiwa kami, roh kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami lapar dan haus akan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Roh Kudus bekerja nyata bagi setiap kami. Awal dan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami menikmati Roh-Mu yang hidup. Kami menikmati Roh-Mu yang ajaib. Bapak Ibu, silakan duduk. Haleluya, ada sukacita. Siapa yang hari ini tetap bersukacita? Lambaikan tangan. Mau terima kemuliaan Tuhan? Mau terima api kemuliaan Tuhan? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Yesus tetap dahsyat. Kita percaya api kemuliaan Tuhan akan diberikan bagi kita yang rindu. Haleluya.
kembali dalam hadirat Tuhan, tetap hati kita tetap bersuka bagi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh kami hidupkan, roh kami bangkit. Haleluya. Roh Kudus tercurah dalam hati ini. Kudus tercurah di tempat ini. Ungkapan yang ajaib memulihkan umatnya.
Kita siapkan hati kita, persiapkan tanah hati kita, supaya Tuhan berbicara bagi kita lewat firman-Nya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi mencari roh yang suci? Yesus. Coba kita semua bangkit berdiri.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kembali kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu Saudara masih bersemangat walaupun dalam satu hari ini kita sudah banyak keluarkan energi. Tapi sekali lagi, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang luar biasa. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan terus berikan untuk saudara dan saya. Berbicara tentang Pentakosta, hari yang ke-50. Kalau kita melihat kilas balik, apa yang terjadi ketika Israel keluar dari tanah Mesir? 50 hari diperingati sebagai Pentakosta karena pada hari yang ke-50 Israel berada di Sinai untuk terima perintah Tuhan. Mereka menerima suara Tuhan. Olehnya orang Israel selalu mengingat Raya Pentakosta sebagai salah satu hari raya yang terus diperingati. Di Perjanjian Baru dituliskan bahwa Raya Pentakosta itu berbicara tentang hari 7 minggu. Perayaan 7 minggu, 50 hari, 40 hari setelah Yesus naik, dan 10 hari murid-murid menantikan kuasa Roh Kudus. Dan yang terjadi adalah Kisah Rasul pasal 2, di mana para murid dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita gereja Pentakosta, arti kata Pentakosta sama dengan Roh Kudus. Dan kita percaya kuasa yang sama itu masih ada sampai saat ini. Silakan orang tidak percaya, tapi firman Tuhan tidak pernah berbohong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dituliskan di dalam firman Allah mengenai apa yang Tuhan kerjakan dengan Roh Kudus, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia berbicara kepada para murid di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lukas 24 ayat yang ke-50. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan bisa katakan amin. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara lihat, ini cerita tentang bagaimana Yesus sebelum naik ke surga, terangkat ke surga. Dia berkumpul bersama dengan para murid dan orang-orang yang ikut bersama dengan Yesus. Dan saudara lihat, Yesus memberikan berkat. Saudara bisa katakan amin. Biasanya ketika seseorang hendak berpisah, mereka yang pergi, mereka yang meninggalkan kita, itu diberi atau memberi. Yang mau berpisah, misalnya saya mau berpisah, diberi atau memberi? Diberi. Tapi Yesus luar biasa. Dia mau berpisah dengan para murid, dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus memberi, memberkati mereka. Berapa banyak kita mendengar firman Allah, berkat yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sukacita yang Yesus berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Itu kata firman Tuhan. Sukacita yang Yesus berikan itu kekal adanya. Bahwa dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, betapa luar biasa Roh yang Tuhan tinggalkan untuk saudara dan saya. Bahwa ketika dia memberi, ada kekuatan, ada tenaga dari Tuhan. Kalau saudara kita lihat di dalam sebuah kisah yang dituliskan, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ayat yang sudah tidak asing lagi kita baca. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke
Ayat ini luar biasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kata Roh Kudus dituliskan dengan kata dunamos, yang asal katanya sama dengan kata dinamit dan dinamo. Roh Kudus adalah pengubah energi perkataan menjadi kuasa. Dinamit itu adalah kumpulan bahan kimia yang disatukan dan diubah menjadi energi perusak peledak yang luar biasa. Desa tempat saya tinggal adalah Gunung Kapur, perbukitan Kapur Utara di Jawa, perbukitan Kars. Banyak sekali tambang kapur di sana. Orang-orang yang ambil batu itu, saudara, mereka tidak menggunakan cara tradisional lagi seperti tahun 70-80 yang menggunakan palu itu. Mereka pakai dinamit, pengubah energi, bahan kimia diubah menjadi bahan perusak yang luar biasa. Mecahkan batu dengan sangat mudah. Saudara, dinamo itu pengubah energi gerak menjadi terang, menjadi cahaya. Tahun 80-an ketika saya kecil, di desa kami begitu banyak orang yang naik sepeda. Kalau malam itu di roda depannya itu ada yang namanya dinamo. Saudara pernah itu lihat dinamo? Boleh tahu ada yang lihat, angkat tangan? Ya, yang angkat tangan itu berarti tuanya lebih tua dari saya itu, saudara. Karena apa? Sekarang sudah tidak ada, saudara, sepeda yang pakai dinamo itu. Dinamo itu dia menggerakkan, jadi energi gerak diubah ketika tombol ditekan, nempel kepada roda depan sepeda itu atau roda belakang, energi gerak diubah, dikirim ke, kalau orang tempat saya katakan berko, lampunya itu diubah, dikirim ke situ menjadi terang. Saudara dan saya pun punya kuasa yang sama. Energi iman, energi percaya, ketika dunamos itu ada dalam hidupmu, diubah menjadi kekuatan yang mengubahkan. Lagu Pantekosta lama, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya, bukan yang lain. Bukan saya mengecilkan teologi ya. Saudara belajar firman Tuhan, bagus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Tuhan memberikan kepada saudara dan saya dunamos ini, kuasa yang luar biasa. Ketika Yesus naik ke surga, ditinggalkanlah kuasa yang luar biasa itu. Kalau kita melihat sebuah kisah di dalam Markus pasal yang kelima, ayat 25 mulai kita membaca. Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lanjut sampai ayat yang ke 30. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya sudah habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu sedang alami hal itu, memperbaiki hidup tapi bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah banyak itu, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kuncinya di ayat tadi, asal ku jamah, iman, percaya,
Dia hanya percaya, dia sudah habiskan segala yang dia punya, tapi imannya masih ada pada dia. Dan itu senjata pamungkas yang dia kerjakan, iman percayanya. Dan Alkitab katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan, orang yang punya iman merasa sembuh, merasa badannya sembuh dari penyakit. Itu yang beriman. Kita lihat ayat yang ke-30, apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 30, Markus 5. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada apa? Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang keluar. Yesus rasa dari sekian banyak orang yang mengerumuni, Yesus kerasa ada tenaga yang keluar. Maaf, jangan anggap saya jorok. Kalau ada tenaga saudara yang keluar, saudara kerasa enggak? Ada yang senyum-senyum sudah. Apa tenaga yang keluar dari tubuh kita? Entut. Kalau saudara buang gas, saudara kerasa enggak walaupun orang muni? Halo? Kerasa kok. Saudara kelangan rapopo sing nemu sing bingung. Yesus ketika itu tengah, ya maaf saudara jangan samakan kok Yesus krasa koyo entut, bukan saudara. Yesus merasa ada tenaga yang keluar. Kata tenaga itu dituliskan sama dengan kata dunamos. Ada dunamos yang keluar dari tubuh Yesus. Karena perempuan menjamah. Keren. Bagaimana energi itu? Energi iman menjamah. Dunamos itu tarik keluar dan dia sembuh seketika. Masalahnya, pertanyaan besarnya, bagaimana cara mengaktifasi supaya dunamos itu bekerja dalam hidup orang percaya? Kita menjadi orang percaya betul, tapi untuk menghidupkan iman itu yang seringkali kita kesulitan. Saya sudah berdoa tapi tidak dijawab Tuhan. Saudara, Alkitab katakan Tuhan bukan tidak menjawab, tapi mungkin kita yang kurang percaya. Sekarang ini banyak sekali saudara Kristen yang tidak percaya mujizat. Maaf, boleh saya sebut saja ya. Saudara dengar Kristen progresif. Ada pengikut Kristen progresif di sini. Kita doakan sama-sama. Bagaimana mereka mengatakan Alkitab ini tidak sepenuhnya benar. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Alkitab adalah firman yang tertulis. Saya tidak sedang membandingkan buku ini dengan Yesus. Tapi ketika kau percaya kepada Alkitab, kau sedang percaya pada perkataan Yesus. Saya pernah ketemu seorang bapak, di mana ketika itu bapak sakit, dan saya waktu itu masih kuliah saudara, di Bandung. Dan ketika kami dengan teman-teman persekutuan mahasiswa datang berdoa, betapa terkejutnya kami ketika kami pinjam Alkitab bapak itu. Om, boleh kami pinjam Alkitabnya? Maksudnya kami mau bacakan ayat Alkitab terlebih dahulu. Dan ketika membuka Alkitab itu, ternyata Alkitab itu dibolongi, dipotong. Ada yang dipotong, ada yang digunting, dihilangkan. Ketika ditanya, oh, kenapa Alkitab itu dipotong? Begini, apa yang tidak cocok, tak potong, tak buang. Alkitab itu ora karepmu dewe. Alkitab itu suara Tuhan. Seringkali suara Tuhan itu menegur.
Seringkali suara Tuhan itu mengingatkan, seringkali suara Tuhan itu menghibur, menguatkan, membawa kita kepada kebenaran, menegur akan kesalahan. Dan dia katakan tidak bisa terima. Jangan pernah berharap Tuhan bekerja penuh dalam hidupmu ketika kau tidak percaya perkataan. Yang lebih antik lagi, saya pernah ketemu seorang bapak. Di rumahnya itu ada salib pasang di tembok, di sebelahnya salib keris, di sebelahnya keris kantong abang Gunung Kawi, di sebelahnya lagi tapel jaran dan balung babi. Ketika kami tanya, Om, apa maksudnya itu? Gini loh, maksudnya Om supaya Tuhan Yesus itu kerjasama. Yesus itu single fighter, dia tidak perlu konco. Dia sendiri kita percaya kita menang. Ada kekuatan. Iman percaya kita yang menggerakkan dunamis itu, mengubah sebuah energi iman menjadi kenyataan. Perempuan ini sudah habis-habisan, dihabiskannya apa yang dia punya. Dia mengubahkan energi iman menjadi energi keberkatan. Sesuatu keluar dalam tubuhnya dan dia merasa ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam tubuhnya, penyakitnya hilang. Berapa banyak saudara percaya energi itu masih ada untuk saudara dan saya? Saya kalau dengar lagu tadi, sungguh indah yang kau pikirkan. Terkadang kita tidak mikir diri kita, tapi Tuhan itu loh mikirkan diri saudara dan saya. Jujur saudara, Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Saya bersama dengan istri punya 3 anak. Bukan hal yang mudah. Ketika ketiga anak ini dalam tahun yang sama, mereka harus kuliah, 3-tiganya kuliah. Kami melayani di desa. Pernah satu ketika istri saya dan anak saya di kampus untuk menyelesaikan administrasi, saya di halaman parkir kampus itu saya teriak, saya bengok, saudara. Emboh Tuhan keharapmu. Saya sudah tidak tahu lagi. 3 anak harus bayar kuliah di waktu yang sama. Tapi tiba-tiba saya dapat rema di tempat parkir. Maaf, bukan di dalam gereja, di tempat parkir, di dalam mobil. Ada satu rema melalui pujian. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin. Burung pipit Tuhan pelihara, rambutmu rontok Tuhan tahu. Saudara rontok rambut tahu enggak? Tahu-taunya ketika nyapu toh. Lo rambutku rontok, lo bodol. Ketika sisiran kita enggak merasa. Tapi Tuhan itu hitung. Tuhan tahu. Kita seringkali tidak mikirkan nasib kita, tapi Tuhan pikirkan nasib kita. Saya boleh bersaksi, sebelum corona, saudara, anak-anak saya sudah masuk semester akhir. Saya ditanya,
oleh teman saya. Kowe wis nyepake apa kanggo anakmu? Tahun depan anakmu selesai kuliah, persiapan kerja, berkerja nikah, mbok cepake apa? Saya katakan kepada teman saya sudah berikan pendidikan semampu saya, mereka sudah kuliah, dan dari bekal kuliah mereka bekerja, dan nanti dari pekerjaan itu mereka akan mendapatkan untuk kecukupan masa depan mereka. Itu pikiran saya. Saudara pernah dengar istilah duit nek karo dulur iku ora kenal dulur? Nggih napa mboten? Iki ora sanak ora kadang. Dia berkorban menyiapkan pekerjaan untuk anak saya. Sampai dia katakan, tak cepati kanggo anakmu, kelola. Engkau keuntungannya balik no. Dulur wae saudara ndak ngasih kepada kita seperti itu. Saya sedang tidak menghina, mengolok-olok saudara, maksudnya keluarga. Tapi Tuhan melalui orang lain, Tuhan bisa pakai orang lain untuk memelihara kita. Itu sebelum corona, dan ketika corona datang, saudara tahu semua jenis usaha jatuh. Ya atau ya? Tapi justru ketika corona itu Tuhan pakai pekerjaan ini untuk mengangkat anak-anak saya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Saya dulu cuma sering nyanyi. Apa yang tak pernah dilihat mata. Saya cuma nyanyi dong. Allah sanggup melakukan, nyanyi dong. Tapi bersyukur apa yang dituliskan Alkitab. Ayub mengatakan, dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tapi saat ini aku melihat, rasakan tentang Tuhan itu. Sampai saat ini, apa yang dikerjakan anak-anak kami dibuat oleh Tuhan berhasil. Saya kalau cerita kepada saudara pengen, saudara mesti. Nanti saya dianggap pamer. Tulis saya pamer. Wah enggak, nanti itu soalnya. Pada masa corona itu, saudara, saya dan istri bersama dengan anak-anak itu Tuhan izinkan untuk lakukan usaha pekerjaan anak-anak. Dan usahanya bukan di Indonesia, di luar negeri. 1 tahun bisa 4 kali, 6 kali ke negara tersebut untuk ekspor itu. Tanpa basic yang kami mengerti tentang usaha itu. Kalau Tuhan sudah atur, saya ingat lagu Pantai Kostalang. Ku tahu siapa yang pimpin hari dan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Orang lain boleh kesulitan, tapi Alkitab katakan orang-orang yang datang kepadaku, mereka yang menangis, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai. Mereka yang menabur air mata, mereka pulang membawa berkas-berkas. Sampai saat ini saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Kami melayani, ya. Tapi saudara boleh tanya istri saya, maaf, beribu maaf. Tahun lalu kami rayakan 25 tahun pernikahan dan penggembalaan. Dan saudara tahu, hanya 1 kali istri saya sebagai ibu gembala terima perpuluhan dan terima persembahan secara penuh. 1 kali. Selanjutnya itu,
Kami sudah komitmen, kami serahkan semua perpuluhan dan persembahan kepada jemaat untuk kelola itu. Kami dikasih, tidak dikasih, Tuhan yang pelihara kami, bukan jemaat. Saya nggak pernah minta sama jemaat. Kita mau ini, kita mau ini. Enggak. Saya belajar hidup dari firman Tuhan, bukan sombong. Tapi ketika kita punya iman, Tuhan itu tidak pernah bohong. Dan saudara, terkadang saya bersyukur istri saya tidak protes. Tuhan bersuara, berbicara pada masa-masa sulit itu, di mana anak saya harus bayar kuliah dan lain sebagainya. Tuhan sering berbicara, bukan 1, 2, 3, 4 kali, sering. Jangan ambil bagianmu dari pelayanan bulan ini. Itu sering, saudara. Saya bengok, Tuhan bongkarmu itu ya pada waktu itu, saudara. Tuhan tidak boleh saya ambil bagian dari gereja, tapi waktu itu saya harus bayarkan kuliah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua tertutup, semua anak saya selesai kuliahnya. Bahkan salah satu sempat kuliah di Cina, di Guangzhou. Uang dari mana? Duitnya sopo. Tapi ternyata Tuhan itu tidak pernah bohong. Energi iman diubahkan menjadi berkat, menjadi kekayaan. Energi iman Tuhan ubahkan menjadi mujizat dan kesembuhan, menjadi kecukupan untuk segala kebutuhan. Engkau mungkin sedang hadapi seperti perempuan yang sedang pendarahan, 12 tahun bocor, habis semua yang kau miliki. Tapi perempuan itu berkata, asal ku pegang perkataan Yesus. Energi yang sama, dunamos, yang Yesus katakan, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Saya dengar banyak tentang pelayanan di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa buka di tempat ini? Gembala senior ketika mengajar di sekolah Alkitab, saya dengar ceritanya, wow, ngeren. Siapa yang bisa kalau bukan Tuhan? Tahun 66 pelayanan di tempat kami dibuka. Maaf kalau saya sampaikan ini, jangan anggap saya rasis, saudara. Papa saya Cina dari Bandung, mama saya Cina dari Palembang. Masuk di desa di Jawa Timur tahun 66, 1 Mei 66, itu zaman gestok. Saudara tahu maksudnya? Masa-masa sulit. Mama saya pernah bercerita, pagi-pagi berangkat ke pasar, mama saya pulang muntah-muntah, dikira papa saya mama hamil. Padahal karena pada waktu papa dan mama masuk ke desa itu, mereka baru 1 bulan menikah. Dan ternyata saudara, ketika ditanya, mama berkata, ketika sampai di pasar, di depan pasar itu ada tubuh tergeletak tanpa kepala. Dan itu sering terjadi, saudara, masa-masa itu di desa kami. Siapa yang tidak ngeri? Tapi keajaiban demi keajaiban. Papa saya Cina, Bandung, tidak bisa bahasa Jawa, tapi bisa buka tempat sidang, pelayanan, yang jemaatnya 100% tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa. Iku piye ceritanya? Saya tanya, Papa pakai bahasa apa? Ya Papa ngomong bahasa Indonesia. Mereka nggih. Masih mboten kepanggih, saudara nggih. Saya sampai tanya, Papa pakai bahasa isyarat kah? Udah. Kita sedang peringati masa Roh Kudus. Kita kilas balik Kejadian pasal 6, Menara Babel. Tuhan
mengacaukan bahasa bangsa di dunia ini yang dulunya hanya satu menjadi bermacam. Indonesia saja ada berapa puluh bahasa. Indonesia saja, belum dunia. Tuhan kacaukan menara Babel. Saudara bayangkan, menara sudah berdiri misalnya 70 meter. Padahal waktu itu target mereka kan sampai ke langit kan. Keren, sudah 70 meter. Butuh banyu. Kondo, jaluk banyu diwenehi botol. Kira-kira dibalangke gak saka dhuwur menisa. Jaluk wedi diwenehi sego. Tuhan kacaukan sehingga tidak bisa lagi mereka berkomunikasi. Tapi saudara baca di Kisah Rasul pasal 2 apa yang terjadi? Apa yang dikacaukan Tuhan itu ditata ulang. Dikatakan di situ mereka berbahasa-bahasa orang Pamfilia, orang Libya, orang Mesir, orang dari Yerusalem, orang dari Kapadokia, orang Libya. Mereka mengerti bahasa mereka yang sedang diucapkan oleh para rasul itu ketika mereka beribadah di Yerusalem. Bahasa yang dulu sempat terkacaukan oleh Roh Kudus disatukan. Dan saya percaya apa yang dirintis papa saya di desa yang sampai saat ini masih kami layani, di desa yang lain, saudara, bukan di tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal namanya Terutuk. Rengel. Dan papa saya melayani di satu tempat lagi namanya Pelumpang, kecamatan yang berbeda, tahun 66. Terus menggunakan sepeda dan dalam perjalanan itu selalu istirahat di satu tempat di bawah pohon asem. Ternyata yang punya rumah di bawah pohon asem itu namanya Pak Kasem. Bukan kebetulan, itu jemaat mula-mula. Pak Kasem ini lihat iki ono wong kok putih, karena papa saya putih sekali. Nek saya ireng, saudara. Ya. Saya sebutannya tanglang. Nek peteng hilang, gitu saudara. Raketok, saudara. Saya kalau jalan sama istri saya di Surabaya, di Pasar Atung begitu, istri saya belanja begitu, saya datang membantu begitu. Mana belanjaannya? Ini istri saya katakan langsung, saudara, orang yang toko itu bilang sama istri saya, "Cik, kamu saya, Pak, itu Pak genjongen Pak, dikira aku supire." Ya beginilah saudara, tapi bersyukur. Ngene-ngene cek lah payu. Gak apa-apa itu saudara, putih. Begitu nggak bisa baca Jawa, Pak Kasem ini yang menghampiri setiap kali berteduh di bawah pohon asem jam 2 siang itu, Pak Kasem kasih satu tempat air kendi untuk Bapak saya. Dari situ perbincangan dimulai. Nggak bisa bahasa Indonesia. Pak Kasem kumpulkan beberapa orang, diajak bicara lagi, sampai dibaptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma satu yang saya sesalkan, ada satu tempat yang juga dibuka oleh bapak saya, 60 kakak. Sudah terdaftar 60 kakak, bukan 60 jiwa, 60 kakak. Bapak saya tulis laporan keliru ke Koramil, bapak saya ditangkap, dianggap menghina pemerintah, dianggap mempermainkan pemerintah, bapak saya dipenjara. Bapak saya dibebaskan karena ada Kapolsek yang pada waktu itu dia berkata kepada bapak saya, "Om, saya pernah dikeroyok orang dan Om yang bebaskan saya. Saya hutang nyawa dengan Om. Sekarang saya balas nyawa saya. Pertaruhkan untuk keluarkan Om dari penjara." Bapak saya dikeluarkan dari penjara di Korem, saudara, di Mojokerto. Tapi dengan catatan bapak saya tidak boleh masuk ke desa itu lagi. Tidak boleh masuk ke desa, tidak bisa layani lagi, saudara. Bahasa yang berbeda, tapi ketika dinamus itu ada, orang-orang jadi mengerti ketika bapak saya khotbah. Orang-orang menyerahkan. Kenapa kita mesti bingung? Kita punya kekuatan yang luar biasa, dunamos itu, saudara.
Mengaktifkannya cuma gampang, tombol percaya. Percaya. Saya sangat percaya. Kalau saya tidak percaya kepada keajaiban, mujizat dan kuasa Roh Kudus, saya tidak ada sampai saat ini. Saya berulang kali ceritakan ini sampai bosan orang mendengarnya mungkin. Tapi saudara belum pernah dengar tuh? Tak ceritani makanya. Mama saya ketika usia di bawah 3 tahun mati. Keluarga sudah mandikan, keluarga sudah kenakan pakaian kematian, keluarga sudah siapkan liang untuk pemakaman. Tetapi kakak dari mama saya bedanya dengan kakaknya itu orang-orang dulu, saudara. Kakak sama adik itu kan bisa beda 30 tahun, 25 tahun. Nah, dengan kakaknya itu beda 25 tahun, saudara. Jadi kakaknya mama saya punya anak yang seusia dengan mama saya. Seusia. Mama saya sudah ditinggal papa mamanya ketika lahirkan, mati, mereka berdua meninggal. Papanya malah lebih dahulu meninggal. Jadi ketika mamanya meninggal, mama saya dirawat oleh cicitnya. Saya manggil tua I, saudara. II yang paling tua. Dan tua ini bercerita kepada saya, dia gendong kanan ini nyusui adik, tapi gendong kiri nyusui anak. Adik sama anak bareng. Dan ketika mama saya mati, kakaknya ini, saudara, digerakkan oleh Tuhan, bawa mama saya yang sudah mati itu ke gereja. Saudara, kalau siang-siang saudara datang rumah gembala, ketok-ketok, oh ini ada berkat, seneng. Saudara siang-siang ketok-ketok, mayit. Pendetanya keren. Usia 17 tahun, belum menikah. Ketika dikatakan adik saya mati, pendetanya langsung ambil, taruh di atas mimbar. Menurut II saya, saya manggilnya Bude ya. Bukan Bude. Iya betul Bude. Menurut Bude saya ini, saudara, pendetanya doanya tidak bertele-tele. Pendeta itu cuma berdoa, "Hai gadis, bangun." Dalam hitungan menit bergerak, bernafas, duduk di atas mimbar. Dan ketika pendeta itu tanya, "Kamu mau apa?" Apel. Ketika ditanya kenapa apel, ketelak, haus. Ternyata wong mati iso ketelak, saudara. Dikasih apel, hidup. Sampai 11 tahun yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan. Saya cari pendeta yang mendoakan dadak wis mati dhisik tambahan, saudara. Pendeta itu luar biasa, saya akui. Tapi sayang banyak anak-anak di sekolah Alkitab tidak terlalu menghargainya. Kami di sekolah Alkitab panggil pendeta itu Opung, pendeta JMP Batubara senior. 17 tahun. Dia cuma berkata, "Hei gadis, bangun, percaya pada firman." Tidak bertele-tele, tidak tanya, "Ini kenapa? Riwayatnya bagaimana? Terus mau diapakan?" Tidak. Dunamos itu bisa keluar ketika kita percaya seperti perempuan itu. Dunamos yang sama. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi ketika engkau datang ke tempat ini mulai dari tadi sampai sore ini. Mungkin bukan pendarahan yang kau alami, bukan darah yang keluar terus menerus sampai habis, tapi duit entek-entekan. Tuhan,
sampai kempet dompetku. Dompet siapa yang datang dompet cuma isinya KTP sama surat gaden. Saya pernah ketika berdoa ada orang angkat dompet. Ketika saya tanya kenapa? Oh, ini isinya cuma KTP karo surat gaden. Saudara datang ke tempat yang tepat. Pegadaian itu menyelesaikan masalah. Sopo doa enggak. Nek iso apa? Nek iso kok nyaur tanpa masalah. Nek ra iso dadi masalah. Tuhan Yesus itu loh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sore hari ini engkau datang ke tempat yang tepat. Kau punya masalah. Saya punya masalah. Kita semua punya masalah. Tapi pertanyaan besarnya, sanggupkah engkau mengubah energi imanmu untuk menjadi energi penyelamatmu, dunamos? Sanggupkah engkau? Masih percayakah engkau bahwa kuasanya tetap sah? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan tolong. Dulu Tuhan sembuhkan, sekarang pun Tuhan akan sembuhkan. Saudara boleh tanya istri saya, kami alami hal-hal yang luar biasa spektakuler. Pemeliharaan Tuhan dalam kecukupan keuangan, mujizat kesembuhan anak-anak saya. Anak saya tuh alergi, saudara. Makan ciki budukan, makan telur budukan, makan susu apa namanya? Formula itu budukan. Sembuh ketika istri saya bangkitkan dunamos itu. Ya karena the power of kepepet, saudara ya. Anak saya harus minum susu soya. Anak saya itu lahir pada masa sulitnya Indonesia 97, masa krisis moneter. Susu yang laktogen yang asalnya 17.000 jadi 45.000. Sopo sing ora mumet. Susu soya ada hanya di Surabaya, rumah saya dari Surabaya 2,5 jam. Dan ketika susu soya habis, saya coba keliling waktu itu, mulai dari Tuban, Bojonegoro, Lamongan sampai Surabaya kosong, ketemu di Sidoarjo. Istri saya terus katakan kepada anak saya, Roy, papa ini dari pagi sampai malam belum pulang karena cari susunya Roy. Roy berdoa, ya berdoa. Susunya Roy diganti ya, Roy jangan marah, berdoa. Nggak tahu istri saya ngomong apa untuk membangkitkan dunamos itu, tarik dunamos itu, sehingga anak saya punya energi dari percayanya. Ketika dia minum itu energinya berubah menjadi kesembuhan. Sampai saat ini, saudara. Mbok mangan cikiron dus itu gak apa-apa, saudara. Minum susu formula, malah sekarang kerjaannya dia bergelut dengan susu. Anak saya barista, dia punya coffee shop. Saya ingat ada satu jemaat. Mereka jemaat dari gereja lain, dari kabupaten lain, datang rombongan. Tapi akhirnya saya katakan, saya diminta untuk layani di kabupaten itu, saudara. Sudah lebih dari 30 jiwa. Tapi saya katakan untuk saat ini Tuhan sedang berbicara tidak untuk penambahan jiwa. Saya suruh kembali mereka ke gereja. Tapi ketika mereka datang ke gereja kami, anaknya, ini bapaknya, ini pimpinan salah satu bank, anaknya kejepit jempolnya, saudara, penyet gepeng.
Ketika kejepit, saya sedang mau doa berkat, istri saya gendong dari depan dibawa ke mimbar. Saya masih ingat doa saya pada waktu itu. Saya minta, Tuhan hilangkan rasa sakit untuk anak ini. Ibu anak ini kepala bagian keuangan di rumah sakit umum di Bojonegoro. Dan ketika dia lihat anaknya mulai melepuh dan bernanah tangannya, dibawa ke dokter, dan dokter mengatakan, iki karepe piye kok baru sekarang dibawa, ini pasti sakit. Anaknya bilang, enggak. Dicabut ya, iya. Dicabut kukunya enggak, nangis. Diobati sembuh. Anak ini persis anak saya. Kalau makan ciki, makan jeruk, makan coklat, budukan. Sembuhnya dengan apa, saudara? Kecepet lawang nih gereja. Bapaknya bersaksi, anak saya sudah saya bawa ke dokter spesialis yang paling spesial, nggak sembuh-sembuh, minum obat ini. Saudara tahu sembuhnya ketika kejepit di pintu gereja. Saudara yang punya sakit jepit di pintu gereja. Dunamos ditarik oleh keluarga ini. Anaknya sembuh. Berapa banyak saya mendengar soal keuangan dalam keluarga. Ketika energi iman itu diubah menjadi percaya, kekuatan ledakan yang besar menerangi kegelapan hidup menjadi bagian orang yang percaya. Sore hari ini saya tidak banyak bicara, tapi ada dunamos dalam hidup. Kuncinya, apakah engkau sanggup mengaktifkan dunamos itu, mengubah energi gerak, energi percayamu menjadi energi kecukupan, energi kesembuhan, energi bahagia, energi sukacita, energi damai sejahtera, energi urapan yang dari Tuhan itu. Saya banyak melihat orang-orang Pantekosta mulai kehilangan kepantekostaannya. Mereka yang sudah sulit lagi merasakan hadirat Tuhan. Mereka yang sudah lama lagi tidak bergelosolali. Sore hari ini, pakai energi itu. Tarik. Yesus sendiri berkata, apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Tarik, pegang jubah Yesus. Saudara tundukkan kepala saya. Hallelujah.
Sore ini saya mengundang baik jemaat maupun hamba Tuhan, kau yang secara khusus rindu mendapat jamahan secara pribadi, kau yang rindu dipulihkan, kau yang rindu diteguhkan kembali dengan kuasa Roh Kudus. Dalam waktu yang tidak lama kau maju ke depan. Kuasa Tuhan tersedia bagi mereka yang haus. Kuasa Tuhan rindu memulihkan mereka yang mau menarik hadirat itu. Kuasa Tuhan mau menjamah. Glory, glory, Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan. Kami bergerak maju di dalam hati. Kami akan Tuhan.
bersyukur karena Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih kelepasan terberikan. Terima kasih kesembuhan Tuhan menyatakan. Terima kasih dunamis ada di gereja kami, sehingga kami kembali bangkit untuk mempermuliakan namamu, menjadi saksimu dan menyatakan kuasamu di tengah-tengah dunia gelap ini. Pakailah hamba-hambamu semuanya, pakailah jemaat Tuhan yang berlaku rapi saat ini. Mereka hidup dalam kemenangan di dalammu. Kami bersyukur mempermuliakan nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanyalah bagi namamu. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami bersuka cita, kami bersyukur menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukurkan kita sudah diberkati firman Tuhan, dan saatnya kita mensimpulkan persembahan bertugas bersama-sama diri dan berdoa. Sungguh kami bersyukur buat lawatan Tuhan hadiratmu yang ada di tengah-tengah kami, dan sudah diberkati dengan perbuatan firman Tuhan. Saatnya kami memberikan Tuhan persembahan kami yang berupa orang yang sucikan dan kuduskan, agar persembahan berguna bagi pekerjaan Tuhan dan mengembalikan dengan berlimpah-limpah pada hari ini. Bahkan tidak bisa memberi hari ini dan juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami teruskan. Haleluya, amin. Sahabat bersamanya pasti ada suka. Bersama Yesus,
Baik, puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wilayah akan mewakili Mami untuk menyampaikan pengantinan. Tuhan, ada kenang-kenangan sedikit mungkin kalau dihitung dari bicara berjam-jam yang mungkin tidak sesuai, tetapi seperti yang sudah dikatakan berkat ini sudah menjadi ada sedikit kenang-kenangan dari wilayah mohon diterima Pak Ketua yang akan memberi. Terima kasih Bapak Majelis Daerah, Bendahara Majelis Daerah, Tuhan Yesus memberkati. Ini terang. Oh, saya pikir mau diminta lagi itu kenang-kenangan. Baik, puji Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan tidak berhenti sampai di sini di gereja-gereja lokal, Bapak Ibu menggembalakan, maupun juga di mana sidang jemaat Tuhan yang saat ini sudah hadir di dalam Tuhan. Kiranya terus melanggar di mana saudara ada kuasa Tuhan itu membebaskan, memulihkan, menyembuhkan. Dengan hormat Bapak Jerry Gunawan untuk berdoa berkat mendoakan kita pada saat ini. Besar anugerah